Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa, NIM 231160. Saya kelas PAI 2B dengan semester 2. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang 3 topik pelajaran usul fikih. Yang pertama ada qiyas, ijma, dan istinbat. Topik yang pertama adalah qiyas. Qiyas adalah salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan untuk menentukan hukum suatu masalah baru yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas berarti analogi di mana hukum dari masalah yang sudah ada diterapkan pada masalah baru, fard, karena keduanya memiliki ilat atau alasan hukum yang sama. Lalu pada sisi qiyas ada beberapa sisi. Yang pertama asli. Nah, masalah yang sudah ada hukumnya dalam teks Al-Quran atau hadis. Kedua, fard, masalah baru yang hukumnya ingin diketahui. Ketiga, ilat, alasan atau sifat yang menjadi dasar penelitian hukum dalam asli yang juga ditemukan dalam fard. Keempat, hukum, keputusan hukum yang diterapkan pada asli yang diterapkan pada fard. Dalil qiyas. Qiyas didasarkan pada beberapa dalil utama dalam Al-Quran dan hadis, yaitu beberapa diantaranya sebagai berikut. Pertama, Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran itu terdapat di surah Al-Hajj ayat 2. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan yang kedua, hadis. Di antaranya yaitu hadis Mu'adz bin Jabal yang disebutkan ketika Rasulullah menugaskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya bagaimana Mu'adz akan memutuskan suatu perkara. Mu'adz lalu menjawab bahwa ia akan merujuk pada Al-Quran, hadis, dan jika tidak menemukan, ia akan berijtihad menggunakan akalnya. Dan yang ketiga, ijma, atau menurut para ulama sepakat bahwa qiyas adalah metode sah dalam penerapan hukum sebagaimana telah dipraktikkan oleh para sahabat. Penerapan qiyas. Contoh penerapan qiyas dalam hukum Islam. Pertama, hukum minuman keras. Nah, dalam asli minuman keras atau bisa kita sebut dengan khamar itu haram karena memabukkan. Menurut fard, narkotika dan zat lain yang memabukkan. Menurut ilat, memabukkan dan merusak akal, dan menurut hukum haram karena memiliki ilat yang sama dengan khamar. Dan yang kedua, hukum zat pertanian. Aslinya zakat pada biji-bijian dan buah-buahan tertentu. Menurut fard, produk pertanian modern seperti sayuran. Menurut ilat, menghasilkan dari tanah dan memiliki nilai ekonomis. Dan menurut hukum, wajib zakat mengikuti ilat yang sama dengan biji-bijian dan buah-buahan. Nah, qiyas ini memberikan fleksibel dalam hukum Islam untuk mengatasi masalah baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Dengan memahami prinsip-prinsip qiyas, para ulama dapat menjaga referensi dan keberlanjutan syariat Islam dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang kedua, ijma. Nah, ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Islam pada suatu masa tertentu mengenai hukum syar'i atau suatu masalah. Ijma menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Dari sisi ijma terdiri beberapa elemen. Yang pertama, kesepakatan ulama mujtahid. Hanya ulama yang memiliki kapasitas ijtihad atau kemampuan untuk mengeluarkan fatwa yang berhak ikut serta dalam proses ijma. Kedua, pada suatu masa tertentu. Nah, ijma ini harus terjadi dalam satu periode waktu yang sama. Artinya, semua ulama yang memenuhi syarat setuju pada saat yang bersamaan. Dan yang ketiga, masalah hukum syariah. Ijma hanya berlaku pada masalah-masalah yang terkait dengan hukum syar'i dan bukan dalam masalah-masalah lain. Dalil ijma. Dalil yang mendukung penggunaan ijma antara lain yang pertama Al-Quran. Di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 59 yang menyatakan bahwa orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri sering ditafsirkan sebagai ulama atau pemimpin yang dapat mengeluarkan hukum berdasarkan kesepakatan. Dan yang kedua, sunnah.
Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Yang ketiga, akal, yaitu kesepakatan para ulama dianggap sebagai bentuk kolektif dari penggunaan akal dan pengetahuan untuk mencapai keputusan yang paling tepat dan bijaksana dalam bentuk Islam. Lalu penerapan ijma. Contoh penerapan ijma dalam hukum Islam. Yang pertama, salat tarawih berjamaah. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat sepakat untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah pada bulan Ramadan. Kesepakatan ini menjadi dasar hukum yang diterima hingga sekarang. Dan yang kedua, pengumpulan Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar, para sahabat sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf setelah banyak penghafal Al-Quran wafat dalam perang. Keputusan ini diterima dan dijadikan dasar untuk menjaga keutuhan Al-Quran. Dan yang ketiga, hukum rajam bagi pelaku zina muhsan. Para ulama sepakat mengenai hukum rajam bagi pelaku zina yang telah menikah berdasarkan kesepakatan sahabat Nabi. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Ijma memainkan peran penting dalam menekankan hukum Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan adanya kesepakatan ulama mujtahid, ijma membantu menjaga kesatuan pemahaman hukum di kalangan umat Islam dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan kolektif para ahli fikih. Dan topik yang terakhir adalah tentang istinbat. Istinbat adalah proses penarikan kesimpulan hukum dari sumber-sumber syariah, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Proses ini dilakukan oleh ulama untuk memiliki kemampuan ijtihad. Istinbat ini bertujuan untuk menemukan hukum Islam yang sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Dalam sisi-sisi istinbat, yaitu melibatkan beberapa elemen kunci. Yang pertama, sumber-sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas adalah sumber utama yang digunakan dalam proses istinbat. Yang kedua, metode penafsiran. Ulama menggunakan metode tersebut untuk memahami teks-teks syariah seperti ilmu bahasa Arab, usul fikih, dan kaidah-kaidah fikih. Dan yang ketiga, kemampuan ijtihad. Istinbat ini hanya bisa dilakukan oleh ulama yang memiliki kapasitas ijtihad, yaitu kemampuan mendalam dalam ilmu agama dan syariah. Lalu dalil-dalil istinbat. Dalil yang mendukung istinbat antara lain yang pertama dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini terdapat di surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk mengembalikan segala persoalan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulama jika tidak ditemukan dalam nas. Ayat ini menjadi dasar bagi para ulama untuk berijtihad dalam menetapkan hukum. Yang kedua, sunnah. Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika Nabi Muhammad SAW mengutusnya ke Yaman, beliau bertanya bagaimana akan memutuskan hukum. Mu'adz lalu menjawab bahwa ia akan merujuk kepada sunnah, Al-Quran, dan kemudian ijtihadnya sendiri jika tidak menemukan dalam keduanya. Dan Nabi menyetujui jawaban tersebut. Yang ketiga, akidah usul fikih. Prinsip-prinsip usul fikih menyediakan kerangka metodologis bagi ulama untuk melakukan istinbat. Misalnya, kaidah atau hukum berputar bersama ilatnya, ada atau tidak adanya ilat tersebut. Lalu penerapan istinbat. Contoh penerapan istinbat dalam konteks modern. Yang pertama, transisi keuangan modern. Banyak transisi keuangan modern seperti leasing, asuransi, dan perbankan syariah diatur melalui proses istinbat. Ulama menggunakan prinsip-prinsip muamalah dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad untuk menekankan hukum-hukum yang sesuai. Dan yang kedua, biotika. Dalam masalah medis dan biotika seperti transplantasi organ, cloning, dan penggunaan teknologi reproduksi, ulama melakukan istinbat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menemukan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, hukum tata negara. Dalam konsep pemerintahan dan tata negara, ulama menggunakan istinbat untuk menjawab masalah-masalah seperti pemilihan umum, sistem perwakilan, dan hak asasi manusia yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nas.
Dan yang terakhir, kesimpulan istinbat. Istinbat adalah proses kritis dalam hukum Islam yang memungkinkan ulama untuk menyesuaikan hukum dengan perbuatan zaman dan situasi baru dengan menggunakan sumber-sumber syariah dan metode yang tepat. Istinbat memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan modern. Itulah pemaparan 3 topik yang saya jelaskan tadi. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's going on the floor of this record, baby? But I can't see straight.